Jadi mualaf itu tahun 2014, momennya itu lulus sekolah terus kerja. Jadi udah mandiri gitu dari orang tua, udah nggak ikut orang tua. Maksudnya, eee, rumah ya tinggalnya juga udah aku ngekos gitu. Oh, Awal mulanya itu yang membuat aku pengen banget convert itu ya karena, kenapa sih, Islam mengajarkan untuk menutup aurat dan lain sebagainya. Yang pertama itu sih, aurat dulu yang menjadi concern aku, karena aku juga nggak yang nyaman pakai baju kebuka, karena orang tua aku tuh, mamaku tuh ya orangnya agak-agak, mmm, peduli sama penampilan. Jadi anaknya tuh oke. dipakein baju yang gimana gitu kan. Yes, balik lagi bareng gua Rafki Chandra guys. Kita masih di Ngobras Bakwan. Ngobrol asik bareng kawan. Nah, kali ini Re gue lagi mengundang salah satu teman gue yang punya cerita sangat-sangat eh, menarik hati gue untuk mengundangnya nih. Ya, Rachel Narwastu Putri. Wah, panjang namanya. Iya, panjang. Panggilnya Rachel. Rachel apa Rachel atau apa? Rachel boleh? Rachel ya. Yes. Hai Rachel, apa kabar? Baik, Ya. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, jadi kenapa gue ngundang Rachel ini ada satu hal yang menurut gue eh, menarik sekali untuk ditanyakan dan diceritakan karena ini kan pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dibagi ke kita semua ya. Jadi ada hal Mhm, inspiratif yang jadi pelajaran buat kita semua pastinya gitu. Nah, mhm. tapi gue lihat nama lu Victoria Rachel, tapi lu berhijab. Nah, pernah lah akhirnya gue kemarin ini kita ngobrol-ngobrol ya. Cel, kok Iya. eh, nama lu Victoria gini-gini, tapi lu berhijab ternyata ada satu bentuk cerita menarik yang bisa di-sharing di sini. Rachel, yes. Jadi Iya. eh, kan akhirnya lu cerita ke gue kalau kalau Mas Rafki, gue seorang mualaf loh, gitu ya, betul ya? Iya, mhm, mhm. Nah, dari hal tersebut akhirnya gue coba ingin kita sharing aja di sini, Cel. Boleh Iya, tahu nggak sih kalau kalau Rachel tuh eh, menjadi mualaf itu dari kapan gitu, Cel? mhm. Dan kenapa? Dari Mungkin lo boleh sharing ke kita akan hal ini. oke, jadi mualaf itu tahun Hmm. 2014, momennya itu lulus sekolah terus kerja. Jadi udah mandiri gitu dari orang tua, udah nggak ikut orang tua. Maksudnya, eee, rumah ya tinggalnya juga udah aku ngekos gitu. Oh, udah nggak tinggal sama orang tua posisinya. Mhm, mhm. Jadi Oh, begitu jadi lulus kan aku lulus tuh maksudnya dari lulus pas di BPSK ya? Bener. sekolah. Iya, iya, Ya, heeh, kita kan betul. satu alma mater nih. Gue SD, gue SD-nya Iya, BPSK, dia ternyata mmm, SMA-nya BPSK gitu. iya, mhm, Heeh, kayak kita gitu. satu alma Jadi mater nih. Terus, iya gitu, jadi posisinya udah mandiri. Jadi aku untuk memutuskan convert itu jadi lebih, ringan lah gitu, nggak oh, terlalu berat. Walaupun aku masih sering pulang ke rumah waktu itu, karena kan emang nggak punya siapa-siapa kan selain orang tua, jadi masih sering pulang waktu itu. hmm, Terus akhirnya convert sebenarnya udah pokoknya dari masuk kerja itu udah belajar, udah belajar sedikit-sedikit lah ya tentang Islam, ajarannya seperti apa gitu, hebring banget gitu yang menurut menarik aku, lah ya. dan iya makanya gitu. Dan sedangkan aku orangnya ngerasa kayak, aku waktu udah kerja itu udah mulai bosen, terus nggak suka gitu jadi pusat perhatian karena Iya. pakaian gitu. Jadi awal-awalnya kenapa sih aku pengen belajar
Islam itu karena itu dulu, karena konsep menutup aurat dulu gitu. Oh, jadi dari poin lo pengen pengen istilahnya lo pengen tahu lebih dalam tentang Islam tuh dibukanya dari kenapa sih Islam tuh harus tutup aurat gitu. Sedangkan Iya. yang lo tahu selama ini hidup lo santai, ya maksudnya lo mengalami hidup yang santai-santai aja kok, kalau sebenarnya menggunakan pakaian yang biasa aja juga bukan sebuah larangan atau apapun gitu. Jadi akhirnya terketuk lo untuk tahu lebih dalam akan Islam gitu. Walaupun Iya. pada saat pertama lo apa namanya ingin tahu tentang berhijab dan Islam itu lo masih masih belum mualaf tuh ya? Belum. Oh, masih juga tapi ibadah yang lo jalanin dengan keyakinan lo waktu itu lo jalanin? Masih. Oh, Bahkan masih. dulu gue tuh bukan tipe orang yang kan ada orang tuh misalnya kayak convert ke agamanya karena dia tuh ya udah di agama yang dulu nggak gimana-gimana banget. Kalau gue di agama gue yang dulu itu kenapa nyebutnya agama yang dulu ya? Maksudnya Di keyakinan yang lalu. Boleh, boleh. iya, iya, heeh. Itu gue tipikal orang yang pelayanan, Oh, rajin aktif. banget ibadah. Ya. Ini gue no offense ya, cuman tapi setelah gue belajar agama Islam itu lebih menurut gue lebih cocok sama ideologi gue gitu aja sih. Pribadi ya, tanpa ada paksaan Iya, siapapun. jadi bukannya keyakinan yang dulu terus nggak mengajarkan hal yang baik, bukan, tapi ideologi gue lebih cocok sama Islam. Iya, iya. Mindset pribadi ya. Nah, Iya. dengan adanya timbul tadi ini kecocokan, ideologi yang sama, lo Mm. lo step pertama yang lo lakuin mencari taunya itu dengan cara apa? Apa googling atau nonton apa atau lo datengin seorang guru ngaji, ustadz atau Mm-mm. apa gitu? Mungkin ada yang step awal yang bisa lo share ke kita gitu. Dulu kalau gue itu lupa 2014 itu belum musim YouTube ya. Oke. Jadi jadi Hijrah-hijrah masih juga belum ya, diskusi. kan banyak orang hijrah. Belum, Jadi hijrah lo belum. ini hijrah duluan dibandingin para yang lain-lain malah ya. Jadi kalau dulu itu aku sering diskusi sama orang-orang yang menurut aku ibadahnya bagus, pemahaman tentang agamanya juga bagus. Itu teman-teman Secara kerja Islam aja sih ya, dulu. Mhm, secara Islam maksudnya ibadahnya mhm, secara mhm, Islamnya. Oke, mhm. lanjut terus. Diskusi, ini apa sih, kenapa kayak gini, kayak gitu-gitu. Terus dulu tuh sosial media cuman apa ya, Twitter, Twitter sama Facebook. terus terus sama FM dulu aku main itu. Iya, iya. Berawal dari situ, dulu itu, anaknya Ustadz Arifin Ilham, Iya. dia menikah sama mualaf juga, Oke. dan aku dibantu sama mereka. Oh, jadi melalui mereka perantara salah satunya ya. Iya, dipertemukan dengan komunitas mualaf dan lain sebagainya Oke, iya, sama iya, mereka. iya. Itu menguatkan, akhirnya menguatkan. Mhm. Berarti itu dari sebelum 2014 atau awal itu 2014 itu startnya. Awalnya 2014. Oke. Dan Mhm. eh, istilahnya berhijrahnya itu tepatnya di tahun berapa tuh? Dari lo belajar ketemu A, ketemu B, masuk komunitas, sampai akhirnya Iya, istilahnya berhijrahnya ini menjadi mualaf itu di tahun yang sama. di tahun yang sama sih, masih di Oh tahun yang gitu. sama kalau nggak salah. Mhm. Wow, ya ya ya. Ini menarik banget sih. Maksud gua ada memang kan kalau boleh dibilang eh, berhijrah ini juga karena memang betul pandangan-pandangan pribadi setelah dewasa akhirnya kita secara personal punya apa namanya ideologi atau pemikiran-pemikiran sendiri dan kata hati Mhm. pastinya ya. Nah itu Iya, yang lo jalanin hal itu gitu. Nah iya. selanjutnya
kan pasti ada nih namanya namanya sesuatu yang baru atau sesuatu yang berubah. Pasti ada namanya gesekan itu pasti ada. Mhm mhm. Perselisihan atau jadi timbul masalah itu pasti ada. Mhm. Nah, lo Iya. pribadi nih dengan keluarga, khususnya dengan orang tua, melihat hal itu tuh gimana gitu? Lo menyikapinya gimana dan orang tua akhirnya bagaimana itu boleh nggak di-share ke kita? Mmm, iya, jadi dulu tuh, kalau bokap kebetulan kan, ini ya, bokap nggak di Jakarta, Oke, gitu. Jadi gue tinggal sama nyokap. menyokap. Kebetulan terus gue telepon bokap, kalau beliau sih ya, ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu jadi manusia yang baik, jadi orang yang baik, gitu aja, gitu intinya. Oke, Tapi tetap sih nggak mungkin ada orang tua yang seneng kan. Tapi bokap menunjukkan sikap suportif. Kalau nyokap kebalikan, mungkin karena lo deket ya sama beliau. kita lebih sering ketemu. Hmm? Lo iya deket sama nyokap, jadi mungkin nyokap juga jadi lebih protek awalnya kali ya. Iya dan bener-bener marah. Kita sering banget adu argumen, bukan adu argumen sih, nyokap gue lebih seneng kayak jadi seneng apa, marah-marah. Jadi menyikapinya juga ya dengan ya sabar aja, nggak bisa kita juga nggak kalau nyokap, memberikan statement, guenya juga nggak bisa yang, "Enggak gitu Ma, tapi tuh gini gini gini," itu nggak bisa. Menurut gue, menghadapi orang tua tuh caranya nggak gitu. Gua dulu menunjukkan aja bahwa Islam itu nggak seburuk itu. Coba lihat nih, sekarang gue setelah masuk Islam kayak gini. Jadi berusaha untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang baik gitu. Oke. Ya masuknya pelan-pelan lah ya istilahnya gitu. Mhm, mhm. Nah terus berapa lama itu terjadi dengan keluarga lo perjalanan itu? Maksudnya dengan lo proses di luar sana lagi mencari Mhm. dan mendalami, tapi di dalam rumah juga lo harus menyikapi nih orang-orang yang ada di rumah istilahnya. Ini gimana nih ya? Ini gimana? Itu lo berapa lama itu lo menghadapi kontroversinya atau permasalahannya itu? Sampai gue nikah juga masih 2016 tuh berarti ya? Selain permasalahan ini, lo menyokap sebenarnya baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Sampai sekarang pun semua kondisi terjaga dengan baik kan? Silaturahim kalian masih berjalan Iya. semuanya, itu masih kan? Mhm. Saling toleransinya masih Iya jalan lah istilahnya sekarang. iya, sekarang udah better banget. Udah better banget ya. Nah, Mhm. perubahan apa lagi yang akhirnya dari yang lo lakuin ini dari orang rumah atau lingkungan atau saudara apa yang lo terima gitu waktu awal-awal untuk lo bisa menguatkan diri lo bisa meyakinkan ideologi yang lo punya ini gitu. Karena pasti Iya. ada pressure kan di mana dari Mhm. mana-mana gitu. Nah, lo menyikapinya itu atau menghadapinya itu gimana? Ya, aku tuh orangnya nggak suka debat. Kalau perlu menjelaskan kalau perlu dijelaskan ya aku akan menjelaskan, tapi ketika aku melihat orang tersebut seperti tidak menerima masukan atau tidak menerima, perdebatan gitu, aku diem aja sih. Lebih ke, "Ya, tapi kan ini kan pilihan aku." Lebih ke gitu aja, meyakinkan bahwa ini tuh pilihan aku, gitu. Oke. Ya, ya. Tapi intinya semua akhirnya bisa menerima eh, kondisi lo sekarang, lo juga sudah menikah, jadi pastinya orang tua juga bisa lebih nerima lagi kondisi saat ini ya, dan getting Mhm. better ya. Kalau bokap di sana Iya, juga sampai saat ini support tetap jalan ya, support tetap tetap ya. jalan, mhm. Nah, eh, dengan lo mendalami ilmu agama Islam nih, lo bermualaf ya. Mhm. Apa keindahan Islam yang lo dapat? Apa keutamaan lo yang lo dapat ketika akhirnya lo bermualaf pindah menjadi seorang Islami nih. Ternyata Islam tuh begini misalnya. Nah, dari pandangan lo
semenjak lo akhirnya mendalami ini sampai sekarang lo jalanin, itu gimana ceritanya tuh? Apa yang bisa lo bagi ke kita semua? Karena kan mungkin ada perubahan lo akhirnya menjalani puasa, dulunya enggak, ya kan? Mm-mm. Mm. Ada lo menjalani ibadah sholat 5 waktu yang dulunya belum pernah lo jalanin juga. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh lo boleh nggak ceritain ke kita bahwa indahnya Islam yang lo jalani itu seperti apa? Yang lo rasain? Iya, jadi buat orang yang awam gitu, mungkin merasa Islam tuh susah banget gitu. Ini itu dilarang, lala dilarang. Cuman menurut aku justru indahnya di situ. Aku merasa semua yang aku lakuin tuh kayak ya udah lo apalagi yang harus lo bingungin sih gitu. Semua udah jelas. Kodo, koder itu sampai ada penjelasannya. Gimana lo harus ketika menghadapi masalah lo harus apa? Tawakal. Percaya bahwa Allah tuh punya sesuatu yang ya udah beyond your expectation gitu. Dan menurut aku konsep kode dan koder ini adalah hal yang paling menguatkan aku. Dan ya banyak banget sih konsep-konsep yang menurut aku bagus banget gitu. Karena ya indahnya di situ, semuanya udah lengkap, semuanya udah ada, lo udah nggak perlu bingung. Dan kalau lo bertanya nih, misal kayak ada orang yang cerita ya udah kalau misalkan nggak pacaran nanti dapet jodoh dari mana gitu kan. Di Islam udah ada gitu, lo cari jodoh ya berdoa lah sepertiga malam lah gitu-gitu kan, Istihorohin lah, istihara dan lain sholat sebagainya hajat gitu. lah, banyak kan? Dan terus kalau misalnya kita nggak pacaran, bagaimana cara kita mendapatkan pengalaman untuk memahami orang lain gitu, maksudnya memahami pasangan gitu. Yeah. Ya udah ada juga di hadis juga udah ada kan. Jadi kan Al-Quran Islam bukan Al-Quran doang, ada hadis juga gitu. Dan itu udah tinggal copy paste doang gitu kan, nggak perlu. Yang sohehnya dijalani gitu ya. Iya, makanya itulah pentingnya kenapa sih gitu kita harus belajar gitu. Karena hadis juga nggak semuanya, kan ada yang sahih, ada yang doif dan lain sebagainya, harus tetap hati-hati dipelajari makanya ya, untuk kita tahu gitu ya isi dari Quran dan hadis-hadis tersebut gitu.